Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup tetap di dalam jalan-jalan-Mu. Kami bisa meredahkan semua emosi kedagingan kami yang hari-hari ini dengan tekanan yang tinggi. Tentunya bawaan kami selalu ingin marah, kami ingin emosi, kami tidak bisa mengendalikan emosi kami dengan baik, tapi biar melalui firman ini menjadi kompas menuntun kami untuk belajar menguasai diri dalam segala hal. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Minta maaf tadi ini live-nya agak terlambat sebentar ya. Malam semuanya tetap semangat. Tadi pagi saya kenapa tadi cepat buat khotbah tentang marah, karena tadi pagi waktu acara talk show di radio tanya jawab ya, kok banyak pertanyaan tentang orang, Bu, saya kelemahan saya ini jadi orang benar, sulit untuk mengendalikan emosi, bawaannya suka marah, suka pengennya nyolot, tidak pernah nguasai. Nah, tiba-tiba saya pikir, waduh nanti malam temanya juga bagus. Ternyata pertanyaan orang yang berbeda juga tentang marah gitu ya. Marah tanpa alasan, marah ada alasan. Nah, apapun alasan marah itu, walaupun punya alasan, kita tetap tidak boleh marah. Makanya malam ini sebelum tidur kita dengar firman dulu ya, tentang bagaimana kita bisa menang atas amarah. Kenapa marah itu tetap tidak diperbolehkan? Kalau saudara baca ayatnya ya, orang marah itu akan menimbulkan zat racun yang keluar dari tubuh kita. Ya, saya ini juga orang yang suka bawaannya marah, saya gampang nyolot ya. Itu bawaan saya sudah tidak bisa. Saya itu bawaannya orangnya suka gitu, baru sadar oh iya tadi marah. Tapi sekarang saya berusaha untuk selang berapa detik saya nggak mau membiarkan marah berlarut-larut. Ketika saya marah, Roh Kudus berkata sabar jauh lebih baik daripada marah. Di situ saya mulai tekan yang namanya emosi kedagingan ya. Nah, kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 9 terlebih dahulu. Kenapa marah itu tidak mengerjakan kebenaran, seperti di kitab Yakobus atau Ibrani yang berkata marah tidak mengerjakan kebenaran. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Jadi sekali lagi, orang yang suka marah, suka emosi ya, dikit-dikit marah itu adalah orang yang bodoh. Karena firman Tuhan jelas berkata, jangan lekas-lekas marah dalam hati. Jauh lebih baik kita belajar sabar, memberi kasih buat orang yang menyakiti kita. Ada banyak orang berkata, aku marah itu ada alasan ya. Setiap kita pasti kalau marah ada alasan. Kalau marah tidak ada alasan itu kan namanya orang error ya. Masa tidak ada alasan mau marah-marah, nah itu orang sakit jiwa saudara. Tapi kalau kita memang hari ini berkata marah ada alasan, berarti setiap orang pasti melampiaskan amarah. Tapi firman Tuhan berkata jangan lekas-lekas marah, karena amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Bahkan ada ayat di Amsal 14 ayat 17, diulang lagi. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Diulang lagi di Amsal 14 ayat 29. Siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Berarti marah itu sudah diulang berapa kali di Pengkhotbah. Kalau saudara catat Pengkhotbah 7 ayat 9, Amsal 14 ayat 17, dan Amsal 14 ayat 29. Itu semua berkata bodoh, bodoh, bodoh.
berlaku bodoh, membesarkan kebodohan, dan menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, hari ini jangan menjadi bodoh hanya karena kita tidak bisa pilih untuk bersabar mengampuni orang yang menyakiti kita, yang buat kita jengkel. Sekalipun marah itu ada alasan, tapi sekali lagi kita mau memilih untuk sabar karena satu alasan, kita juga nggak mau jadi orang bodoh di mata Tuhan yang selalu menyakiti hatinya Tuhan. Tangkap ya. Saudara, jangan mau dengar apa kata intimidasi iblis. Tidak apa-apa marah ya. Tuhan Yesus aja bisa marah, menjungkir balikan meja-meja di mana banyak orang yang jualan pada waktu itu di bait Allah. Tuhan Yesus marah. Jangan sampai pakai alasan itu untuk kita marah. Tapi sekali lagi, hal yang penting hari ini jangan sampai iblis bilang gini, marah kalau ada alasan tuh tidak salah. Nah, sekali lagi kita percaya, sekalipun orang mau bersalah kepada kita, hari ini nggak usah dengan solusi marah, tapi kita bisa menegur dengan cara yang baik. Tekanan kita nggak perlu kalau pasangan kita kita nggak boleh gitu ya, itu namanya marah. Tapi kalau dia sudah nadanya saudara, kayak orang Putri Solo yang nadanya flat, nggak usah dipancing dengan emosi. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya, bagaimana kita belajar apa yang dikatakan Tuhan di Kejadian 4 ayat 6-7. Apa yang dikatakan Tuhan terhadap Kain. Kenapa sih kita ini jangan sampai dikit-dikit marah, selain kita juga sebagai orang yang bodoh di mata Tuhan. Kita hari-hari ini jangan sampai kita ini status kita orang benar, tapi kalau orang benar yang bodoh ya ndak enak saudara ya. Pilihan kita hari ini, kenapa ada pilihan untuk kita ndak marah? Karena kita mau taat akan perintah Tuhan dan kita juga nggak mau jadi orang bodoh. Firman Tuhan kepada Kain, lihat ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita tahu bahwa marah itu membuat hati kita panas, muka kita pasti muram. Tidak ada orang marah itu mukanya senyum, tidak ada ya. Kalau saudara marah pasti hatinya panas, mukanya muram. Sementara kalau kita tahu hati kita panas, itu akan menimbulkan zat racun, akan membuat responmu pasti berdosa dan bersalah. Kenapa? Akar kejahatan itu sumbernya dari hati. Kalau hati kita panas, muka kita muram, maka kita hari ini adalah seperti orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan, kita harus berkuasa atasnya. Hati-hati, setiap kemarahan itu akan terjadi kalau dilanjutkan terus, maka dosa itu sedang mengintip di pintu hati kita. Orang yang suka marah bawaannya pasti negatif, suka nyakiti orang, mulutnya suka nyakiti orang, pikirannya kotor dan sebagainya. Makanya hari ini firman Tuhan berkata, kalau marah itu buat hatimu panas dan mukamu muram, dan itu akan menjadi suatu dosa. Karena begitu muka kita muram, hati kita panas, dosa itu sedang mengintip di pintu hati kita. Makanya firman Tuhan berkata, kamu harus berkuasa atas amarah. Saudara, jangan lanjutkan lagi. Hari ini kita diberi kuasa untuk meredamkan amarah. Tangkap ya, makanya kita harus menang atas amarah. Kalau amarah itu tidak mengerjakan kebenaran,
justru itu akan menambah kebodohan kita, membuat kita hari ini menambah dosa, ya, yang mana mukamu akan muram, wajah hati kita, ya, wajah kita juga akan kusam, hati kita juga akan dipenuhi dengan sampah. Maka hari ini yuk kita mau berkuasa atas amarah. Makanya harus bisa menang. Saudara, jangan mau marah mengendalikan sikap hati dan muka kita hari ini. Jangan mau. Orang yang suka marah itu pasti wajahnya nanti awet tua, ndak bakal bisa awet muda. Coba tiap hari marah. Wajah kita semua mau di perawatan yang mahal, skincare yang mahal. Kalau hatimu panas, mukamu muram, maka saya percaya ndak ada yang namanya perawatan wajah yang bisa membantu. Tapi semakin lama wajah kita akan semakin tambah tua, tambah lonjong, ya, malah makin banyak sampah di dalam hati, makin banyak penyakit yang muncul di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kenapa firman Tuhan berkata marah itu kebodohan? Jelas, marah itu menetap dalam dada orang bodoh, dan marah itu membesarkan kebodohan. Sekali lagi, kita harus berkuasa atas amarah supaya kita tidak membesarkan kebodohan dan kita mau mengerjakan kebenaran. Karena setiap benih yang kita tabur dengan benih kesabaran itu akan berbuah lebat, berbuah manis. Tapi dengan benih amarah yang kita tabur, kita membesarkan kebodohan, maka itu akan menimbulkan buah yang pahit. Nanti ujung-ujungnya penyakit semua datang. Wajah awet tua, ya, dosa mengintip semua. Kira-kira ada poin positifnya nggak orang marah? Nggak ada. Makanya sampai diulang-ulang, bodoh kamu kalau marah, bodoh. Istilahnya Tuhan tuh ingatin kalau tiap kali kita marah, Tuhan bilang gini, bodoh kalau kamu nggak berhenti marah, bodoh kamu, bodoh. Itu yang kita dengar. Makanya hari ini yuk kita harus berkuasa atas roh amarah. Begitu kita melanjutkan marah lagi, pasti ada suara yang berkata, jangan bodoh. Jangan bodoh, lebih baik kamu sabar. Dengan sabar kamu akan menikmati buah yang manis. Nah, kita lihat ya, jangan sampai hati kita panas, muka kita muram, kita tidak mau dengar apa kata Tuhan, dosa mengintip di pintu hati. Lebih baik kita hari ini sabar, kita sudah melepaskan pengampunan, tidak usah marah, kita berkuasa atas kemarahan. Nah itu ya, karena marah itu bodoh walaupun punya alasan. Punya alasan seperti yang saya katakan pada waktu saya sering kesaksian, waktu saya marah sama mbak saya karena kosmetik yang mahal, skincare saya sudah expired 2 tahun, saudara. Marah saya. Tapi waktu marah, tiba-tiba suara Tuhan itu ada di telinga saya. Ingat ya, marah itu tidak mengerjakan kebenaran. Marah itu sesuatu yang bodoh. Kalau kamu tidak berkuasa atas marah, maka marah itu akan mengintip di pintu hatimu dosa. Dan waktu itu saya langsung berhenti, saya sudah langsung mengambil sikap, ambil nafas. Ya, kalau yang tidak bisa ibu-ibu ambil nafas, minum air sebanyak-banyaknya, jangan ditelan dikemu gini. Nah, tidak bisa marah nanti ya. Airnya habis minum jangan ditelan, taruh di pipi saudara. Pasti tidak bisa marah ya. Kita mulai pelatihan. Jujur, orang tidak gampang hari ini. Apalagi tekanan hidup ini tambah berat, tambah besar. Bawaannya orang tuh kepingin marah ya. Bawaannya kepingin emosi, bawaannya kepingin sensi. Itu semua terjadi loh di masa-masa yang tekanan. Orang kalau tekanannya makin besar, itu pasti bawaan marah. Tapi sekali lagi kita mau belajar firman, jangan sampai kita ini dianggap bodoh terus ya. Sementara Tuhan mau kita hidup hari-hari ini yuk
Belajarlah jadi orang benar yang bijak. Karena ada firman Tuhan yang berkata di Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undur sebelum perbantahan mulai. Ini cara untuk kita menguasai roh amarah, disuruh mundur. Jadi jangan lanjutkan perbantahan, cekcok, maki-maki, marah, tapi disuruh undur sebelum cekcok terjadi, sebelum perbantahan itu mulai memanas, undur. Nah, undurnya gimana? Yuk kita buka ayatnya. Yang pertama, cara mengatasi amarah. Menang atas amarah, berkuasa atas amarah. Tuhan suruh kalau kita marah jangan dibesarkan, tapi disuruh mundur. Berkuasa atas amarah. Orang mundur, tidak boleh maju. Kebanyakan kita kalau sudah emosi kita nggak mundur, malah kita maju. Kamu dasar, kamu salah. Karena kita punya alasan untuk marah. Sebelum marah pasti terjadi sesuatu yang bikin kita marah. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun marah itu ada alasan, jangan marah karena ini kebodohan. Jadi undur. Kalau ini dosa dan ini tidak mengerjakan kebenaran, mundur. Mundurnya gimana? Yuk kita lihat yang pertama. 3 hal yang saya bahas, setelah itu kita selesai ya. Jadi sekali lagi yuk kita belajar sesuatu, jangan pernah mau dikalahkan dengan roh amarah. Kalahkan amarah kita, sabar ya. Yang pertama yaitu merespon dengan lemah lembut. Itu untuk meredam amarah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Jadi sekali lagi kita gak perlu marah. Kalau salah itu kasih jawaban yang lemah lembut ya. Berhenti untuk berkata pedas, berhenti untuk caci maki. Tangkep ya. Sekali lagi, yang pertama adalah merespon dengan lemah lembut. Itu respon yang benar. Jadi sekali lagi jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi sekali lagi yang pertama merespon dengan benar. Kita hari ini tahu punya alasan untuk marah. Waktu itu saya punya alasan untuk marah karena skincare saya mahal. Berulang kali saya sudah berkata, simpan di tempat jangan terlalu dalam. Kalau dalam nanti tidak tahu di mana yang namanya kosmetik yang lama duluan, mana yang baru. Ini masalahnya waktu itu kosmetik skincare saya yang expirednya lama disimpan di dalam. Jadi dibuka yang baru beli. Akibatnya yang lama tahunnya nggak dipakai, sudah nggak bisa dipakai. Yang baru seharusnya bisa disimpan, dipakailah terlebih dahulu. Marah ada alasan. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan bahwa marah tidak mengerjakan kebenaran, lebih baik sabar. Dan saya mulai mengambil langkah yang pertama, merespon dengan hari itu. Saya merespon dengan benar. Saya membalasnya dengan lemah lembut. Saya sudah tidak lagi memakai perkataan yang pedas. Saya berhenti untuk mencaci maki. Tangkep ya. Jadi respon yang benar itu paling penting waktu kita bisa menekan amarah. Kita harus berkuasa. Langsung hari itu saya menjawab, memberi nasihatnya dengan lemah lembut. Tidak lagi pakai perkataan yang pedas dan caci maki atau menghakimi. Walaupun memang ada alasan.
tapi semuanya bisa diselesaikan dengan lemah lembut, tanpa perkataan pedas, tanpa caci maki, karena Amsal 15 ayat 1 jelas berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas akan membangkitkan marah. Sekali lagi ada ayat di Amsal 29 ayat 11 yang berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Kita mau pilih jadi orang bijak yang langsung merespon dengan reda. Kita nggak mau melampiaskan. Sebenarnya masih ada unek-unek saya, kalau ingat harganya mahal, saya kepingin bawaannya murah saudara. Tapi hari itu Tuhan ingatkan saya, jangan seperti orang bebal yang melampiaskan seluruh amarahnya. Saya pikir-pikir, iya ya, tadi masih melampiaskan seperberapa amarah saya. Tapi Tuhan bilang gini, stop. Jangan melampiaskan seluruh. Banyak orang kalau sudah marah, maunya seluruh amarahnya dilampiaskan, dikeluarkan semua. Itu gak mengerjakan kebenaran. Itu orang bebal. Tapi jauh lebih baik orang bijak meredakan. Jujur, orang marah bisa. Namanya daging, kalau dicubit pasti teriak, aduh sakit. Bisa. Tapi sekali lagi pilihan kita, jangan melampiaskan. Tangkap ya, seluruh amarah, tapi lebih baik meredahkannya, karena kita harus berkuasa atas roh amarah. Yaitu dengan apa? Dengan respon yang benar, dengan perkataan yang lemah lembut, tanpa perkataan pedas dan tanpa caci maki. Karena orang marah itu identik dengan perkataan pedas, caci maki, dan perkataan yang selalu menghakimi. Ini juga enggak diizinkan semua sama Tuhan. Jauh lebih baik hati-hati, hidup mati dikuasai lidah. Sekali lagi kita mau menggemakan perkataan yang tidak lagi caci maki, perkataan yang hari ini marah ya, perkataan yang menghakimi, tapi kita mau pakai perkataan yang lemah lembut. Itu yang pertama ya. Jadi tidak boleh perkataan pedas, tidak boleh caci maki atau penghakiman. Itu sudah tidak boleh. 3 kata ini dicoret. Yang boleh cuman perkataan yang lemah lembut. Salah pun nasihati dengan lemah lembut. Memang ada alasan, tapi alasannya bukan marah. Tetap sabar untuk memberi nasihat dengan lemah lembut. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal dengan melampiaskan seluruh amarahnya. Ternyata orang amarah itu selain bodoh, bebal, tidak mengerjakan kebenaran, dosa segera mengintip. Makanya jangan mau punya predikat orang bebal dosa ya. Dosa sudah mengintip, tidak mengerjakan kebenaran. Kita semua jangan sampai jadi orang benar, jadi orang bebal, orang bodoh ya, orang yang tidak benar karena tidak mengerjakan kebenaran, dan orang berdosa. Ternyata orang marah ini gelarnya 4 loh saudara. Jangan mau. Hari ini belajarlah Bu, gimana ndak marah. Punya pasangan hidup bebal sama anak-anak. Sudah belajar. Ketika kita bisa meredakan amarah, saya terlalu percaya Tuhan pasti punya banyak cara untuk menghajar, mendidik orang-orang yang bebal, yang bodoh ya, orang-orang yang menyakiti hidup kita. Jangan takut. Yang penting di mata Tuhan kita jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang berdosa, jangan menjadi orang yang tidak benar karena kita melampiaskan seluruh amarah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini merespon, bagaimana cara untuk berkuasa atas roh amarah. Selain berespon yang benar dengan lemah lembut ya, saudara percaya tidak boleh ada kata maki-maki, pedas, penghakiman. Ini semua dicoret. Yang kedua, sadarkan diri kita,
dan berhenti marah agar tidak membuahkan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 yang berkata, hari ini selain respon kita harus dengan lemah lembut, yang kedua yaitu sadarkan diri kita bahwa marah itu membuahkan kejahatan. Tangkep ya. Saudara lihat Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tangkap ya. Jadi sekali lagi di Mazmur 37 ayat 8, sadarkan diri kita, marah itu efeknya hanya membawa kepada kejahatan. Selain kita bebal, bodoh, berdosa, bukan orang benar, efeknya buahnya bukan manis. Kalau sabar buahnya manis, tapi kalau marah buahnya kejahatan. Karena firman yang berkata, ya, apa sih Bu Eli kejahatan yang nanti kita akan hadapi, yang kita bayar? Kalau menurut saya Matius 12 ayat 36 sampai 37. Karena kalau kita marah kita pasti ngomongnya sesuatu yang negatif. Gak mungkin orang marah itu berkatanya bisa mengendalikan. Yang ada kadang-kadang keluar kata kutuk, keluar kata penghinaan, keluar kata merendahkan. Sementara firman Tuhan berkata di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Orang marah itu jelas berbuah kejahatan. Kenapa? Karena amarah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Amarah itu tetap tidak mengerjakan kebenaran, disalahkan, dan amarah itu akan dihukum. Jadi sekali lagi, yang namanya amarah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Setiap kata-kata marah kita bahkan nanti akan disalahkan karena tidak mengerjakan kebenaran. Bahkan amarah itu nanti akan dihukum. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi lidah ini bahaya. Hidup mati juga dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya, bahkan dari lidah juga kita akan dihukum. Kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan dihukum, kita akan disalahkan karena ini tidak mengerjakan kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi kalau amarah itu tidak mengerjakan kebenaran, lebih baik kita berkata dengan lemah lembut. Itu akan mengerjakan kebenaran, akan dibenarkan. Kalau kita berkata sesuatu yang marah, maka kita akan disalahkan. Pilihan ada di tangan kita. Kita hari ini mau lakukan yang mana? Kalau dalam hidup saya, setelah saya mengerti firman, saya tahu saya nggak bisa yang namanya menguasai dalam roh amarah itu sepenuhnya. Tapi waktu saya berusaha untuk meredahkan amarah, tidak melampiaskan seluruhnya, tapi disuruh mundur. Tangkap ya, gambaran firman itu. Jadi saudara gini Bu, namanya manusia masih bisa marah, wong punya roh amarah dalam dirinya, dijiwit aja. Iya, memang marah juga ada alasannya. Tapi sekali lagi kita harus ngerti apa yang dikatakan firman. Jangan mau kita dihakimi, dipertanggungjawabkan, nanti kita disalahkan dan kita dihukum hanya karena kita melampiaskan seluruh amarah. Kita bisa marah, tapi jangan seluruh amarah dilanjutkan. Tangkep ya. Undur. Berarti kalau disuruh mundur, itu hari ini kita mau berhenti. Tangkep ya. Orang disuruh mundur itu tidak boleh melampiaskan seluruhnya, malah ditarik seluruhnya mundur. Dari marah ganti sabar, supaya nanti kita tidak dihakimi, tidak disalahkan, tidak dihukum. Karena menurut ucapanmu engkau akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sekali lagi, orang yang suka marah akan dihakimi, akan disalahkan, akan dihukum.
Makanya hari ini sadarkan bahwa marah itu hanya menghasilkan buah. Berbuahnya apa di Mazmur 37 ayat 8? Itu hanya membawa pada kejahatan. Kejahatan mulut ini bahaya, saudara. Kita mungkin tidak jahat, tidak bunuh orang. Seringkali saya juga menyadarkan hidup saya. Mungkin kita sebagai orang benar sok suci, saya nggak ambil istri orang, saya nggak bunuh orang, saya nggak korupsi. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita juga di hadapan Tuhan melakukan kejahatan dalam urusan perkataan. Kalau ini membawa kejahatan dan kita tidak bisa mundur, malah dilampiaskan marah karena ada alasannya, maka kita juga orang yang berbuat jahat. Kita adalah penjahat dalam urusan perkataan. Makanya hati-hati saudara ya. Sungguh-sungguh kita mau. Saya juga belajar tiap hari berhenti marah. Walaupun ada alasan. Saya kadang-kadang kalau sudah gemes gitu. Tapi saya nggak mau menetap dalam dadah saya. Saya cuman gini. Setelah itu saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya untuk sabar Tuhan. Sabar. Rasanya Tuhan kepingin marah dengan alasan Tuhan. Marah saya bukan tanpa alasan, marah saya ada alasannya. Tapi sekali lagi, yuk undur. Jangan diperbesar, dilampiaskan, tapi diundur. Stop, mundur. Jangan dilampiaskan, mundur. Artinya yang namanya emosi saudara ditarik mundur. Tangkep ya, reda, sabar. Supaya kita tidak dihakimi, tidak disalahkan, tidak dihukum. Di Matius 12 ayat 36-37. Yang tadi responmu benar, yaitu supaya kata-kata kita tidak pedas, tidak caci maki, tidak ada kata-kata penghakiman. Karena firman Tuhan berkata kita harus merespon dalam setiap kesalahan orang itu dengan perkataan yang lemah lembut. Tangkap ya. 2. Yang terakhir, apa yang bisa membuat kita hari ini menang atas amarah? Jangan simpan atau berlarut-larut yang namanya setiap kemarahan. Kenapa kita tidak boleh melampiaskan? Harus diselesaikan. Efesus 4 ayat 26-27. Segera selesaikan. Jangan simpan di dalam dada. Nanti nyesak. Ada orang yang istilah orang Jawa tidak bisa marah, ngempet. Ngempet itu masuk di dalam. Nanti lama-lama penyakit dalam muncul. Saya sudah lihat beberapa orang yang sabarnya tapi tidak keluar. Sabarnya di dalam. Dia tidak bisa marah keluar, tapi disimpan di dalam. Yang luar tidak marah, diem. Tapi ngempet, kurang ajar. Kanker loh saudara. Beberapa orang saya lihat tiba-tiba kankernya muncul langsung stadiumnya tinggi. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam. Tidak keluar, tapi marahnya dimasukkan ke dalam sehingga ini penyakit dalam. Lebih cepat lagi saudara. Makanya jangan bodoh. Ya, iblis lagi pakai roh amarah, virus amarah. Ini terutama di masa-masa yang tekanannya besar. Jangan sampai doa-doa kita terhalang karena kita jadi orang yang bodoh, yang bebal di mata Tuhan. Dan kita juga orang yang dihakimi, dihukum, dan kita juga disalahkan. Makanya lebih baik kita dibenarkan. Kalau sudah berkata bodoh, tidak mengerjakan kebenaran, saudara jangan lakukan. Berarti ini yang Tuhan mau kita hari ini menang. Berkuasa atas roh amarah, gantikan dengan roh kesabaran. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yuk, kalau sudah marah, memang sudah mundur, jangan disimpan. Mundur tapi disimpan ke dalam. Firman Tuhan jelas berkata, ini juga dosa. Jangan menjadi marah, ya, marah bisa.
Bisa. Yang namanya manusia itu bisa marah, pasti bisa. Walaupun sesabar-sabarnya orang, pasti bisa marah. Tapi jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi segera padamkan. Yaitu tadi, jangan dilampiaskan, dipadamkan, mundur. Mundurnya sambil madamkan amarah. Jangan mundur tapi disimpan. Nah itu enggak boleh. Mundur dipadamkan. Tuhan kesel. Yalah sudah kesel. Dia salah. Anggap dia itu memang belum ngerti kebenaran. Belum dewasa rohani. Eli, suamimu itu kan belum tahu kebenaran. Kamu yang tahu kebenaran ngalah. Sudah padamkan amarahmu. Itu firman loh. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, sebelum padam amarahmu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau menurut saya lebih dari 1 jam aja sudah. Itu sudah belajar terus. Duh Tuhan, sebelum matahari terbenam, firman Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Waktu kita marah berhari-hari, maka kita sedang beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita hari ini jangan marah, ya, kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Hari ini segera padamkan. Ingat ya, marah bisa. Tapi begitu marah, undur, tidak boleh disimpan dalam hati, menetap dalam dada orang bodoh, tapi segera padam. Jadi kita yang padamin. Tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Tangkep ya. Nanti kalau lebih dari matahari terbenam, efeknya kita sedang beri kesempatan kepada iblis. Makin lama kita makin marah. Akibatnya nanti makin kepahitan. Marah yang paling puncak itu dendam. Kalau marah itu tidak pernah bisa dikendalikan, maka dendam itu akan bicara, saudara. Orang akan semakin jahat. Awalnya cuma marah-marah, tapi kalau sudah kelasnya dendam, saudara akan beresponnya nanti luar biasa. Makanya kalau saudara lihat ya, saya waktu baca orang mutilasi 65 itu, saya sampai bilang gini, kok ada ya orang bisa berani mutilasi 65. Pada waktu diwawancarai, ya saya cuma bilang gini, mungkin awalnya jadi marah, disimpan. Ya, mungkin tidak dilawan, simpan, dendam. Lama-lama jadi dendam kesumat. Kalau sudah dendam, respon orang itu pasti semakin brutal, saudara. Makanya hari ini yuk siapapun kita, jangan mau marah meledak-ledak. Selain menimbulkan sakit penyakit, nanti efeknya akan membuka celah kita jadi orang yang jahat. Kita akan jadi orang yang hari ini benar-benar akan dihakimi, dihukum, disalahkan. Jangan mau marah. Yang terakhir hari ini, yaitu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Segera padamkan. Jadi selesaikan amarah, segera padamkan amarah. Jangan simpan di dalam dada. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hari ini memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan di air, jadi undur, ya, undur. Supaya apa? Yang pertama, prinsip kalau kita mau padamkan amarah, segera lepaskan pengampunan, segera bereskan hati, segera berdamai. Bila perlu suami istri, kalau sudah marah, saya terbiasa kalau saya sudah mulai marah, orang lain itu biarpun dia yang salah, saya yang mulai melangkah untuk berdamai. Supaya ini hati saya, untuk saya lepaskan pengampunan terlebih dahulu, dan saya tata hati, setelah itu saya berdamai. Saya mulai ajak bicara orang yang tadi jengkelin saya, ya. Kenapa? Karena waktu amarah saya memadamkannya dengan segera melepaskan pengampunan Tuhan. Sebenarnya saya itu jengkel, Tuhan, kok ada ya orang seperti ini, tapi aku mau belajar untuk tidak marah. Ya sudahlah, saya ampuni. Setelah itu saya nata hati saya. Yang tadinya marah, saya mulai nata hati saya. Ya sudah Tuhan, saya mulai
saya mulai redakan hati saya yang amarah, yang panas hati, saya mulai redakan, saya mulai berhenti, dan berikutnya saya langsung melangkah berdamai. Tangkap ya, saya kalau jengkel sama siapa, saya berusaha melangkah. Saya berusaha untuk WhatsApp dia, saya berusaha untuk ngajak ngomong dia, walaupun orang yang saya ajak omong tuh enggak kerasa salah, saudara. Rasanya enggak kerasa salah, malah dia rasanya gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya mau melakukan firman, saya mau padamkan amarah. Jadi segera selesaikan. Itu yang paling benar. Jangan pernah sampai matahari terbenam ya. Itu nanti akan membuka kesempatan kepada iblis. Jadi 3 hal saya sudah selesai untuk hari ini sebagai anak Tuhan. Yuk, 3 hal, 3 cara supaya kita berkuasa atas amarah, undur. Yang pertama, tadi apa saudara? Pertama, respon yang benar, yaitu lemah lembut responnya. Berhenti untuk berkata pedas, berhenti untuk berkata caci maki, penghakiman. Sudah, tidak usah. Responmu harus berkata lemah lembut. Itu aja ya. Saudara tidak ingat perkataan kita nanti yang kedua, karena nanti menimbulkan kejahatan. Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi, karena kalau kita hari ini caci maki, kita marah, kita berkata yang pedas, kita berkata juga penghakiman, kita juga harus tahu, karena marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi sekali lagi sadarkan diri kita yang kedua, bahwa marah itu tidak mengerjakan kebenaran tapi kejahatan. Karena Matius 12 nanti kita akan dihakimi, kita akan disalahkan, dan kita akan dihukum. Tangkap ya. Yang kedua, sadarkan, daripada marah lebih baik sabar. Daripada kata-katanya nanti hidup mati, hati-hati, akan dihakimi, dihukum, dan disalahkan. Lebih baik sabar. Orang kalau sabar perkataannya pasti tidak akan caci maki, tidak akan penghakiman, tidak akan pedas. Sadarkan supaya firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Sadarkan diri kita kalau marah itu membawa kejahatan. Tangkap ya yang kedua. Yang ketiga, segera padamkan marah. Jangan simpan dalam dada, tapi segera padamkan marah. Lepaskan pengampunan, tata hati segera berdamai. Tidak apa-apa. Kasih senyum, kata maaf, itu jauh lebih baik. Kata sapaan lewat WhatsApp, apapun, saudara menunjukkan bahwa ketika kita bisa melangkah untuk melakukan firman, maka hati kita pasti timbul damai sejahtera. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati ya. Malam ini siapa yang lagi marah sama suaminya, ndak usah ya, cepat segera berdamai sebelum matahari terbenam. Jangan sampai kita belum berhasil memadamkan amarah. Jangan biarkan, tidak bisa. Minimal 1 minggu saya harus, ini ada cerita kesaksian bener loh ya. Ini nyata, baru kejadian belum lama. Ada sepasang suami istri lagi marah. Istrinya itu cemburu yang tidak ada alasan seharusnya. Mungkin ya beralasan ya bisa, tapi kayak orang bilang gini, mestinya ya memang suaminya salah, pulangnya terlambat ya. Janji jam 12 malam katanya main apa, olahraga apa, karena kumpul-kumpul sama teman, dia lupa kasih tahu istrinya kalau masih lanjut setelah olahraga jam 12 selesai, masih lanjut kumpul-kumpul sama teman. Sampai di rumah jam 2 malam. Si istri memang ada alasan untuk marah, tapi suaminya sudah menjelaskan, sorry bahwa aku ini tadi lupa kasih tahu karena lagi asik ngobrol, tiba-tiba sudah jam 2. Lantas kita pulang masing-masing. Sudah dijelaskan, memang alasan marah ada karena ndak ngomong, tapi sudah kata sorry. Tapi si istri tetap pikirannya aneh-aneh ya, kamu pasti pergi sama perempuan dan sebagainya. Sebenarnya itu suaminya sudah menjelaskan, tapi karena marah, hari itu dia marah, dia ndak ajak omong suaminya. Orang Kristen loh. Dan saya dengar juga suami istri ini juga orang yang pernah
pelayanan juga, yang tahu firman juga gitu ya. Sayangnya sampai teman saya bilang gini, saya menyesal kalau dia ada di Victory mungkin gak seperti ini. Ternyata marahnya dibiarin berhari-hari, gak ngajak ngomong suami, tidur satu kamar tapi lihat tembok ya, suaminya gak diajak ngomong. Saudara tahu hari yang ke-6, menurut teman saya, hari yang ke-6 istrinya itu tiba-tiba sakit sesak nafas atau gimana, nggak lama kemudian istrinya meninggal loh saudara. Jadi serem juga ya. Saya bilang, iya, waktu sesak nafas itu seperberapa dibawa ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit cuman sempat dibantu alat bantu untuk meredakan nafasnya. Nggak lama kemudian setelah 1-2 jam meninggal saudara. Saya bilang beneran, iya, hanya gara-gara jengkel, marah gitu. Dia marah. Saya bilang kan cuman marahnya cuman gara-gara over waktu 2 jam gitu. Iya, nggak ada alasan tuh, gara-gara nggak pamit 2 jam aja sampai akhirnya merenggut nyawa. Coba saudara, hari ini jangan ya, kita jangan jadi orang bodoh. Hanya gara-gara 2 jam pulang lupa ngabari kalau telat overtime 2 jam. Lihat, bodoh nggak? Bebal nggak? Buahnya gimana? Mati loh saudara. Kalau sudah seperti ini konyol saudara. Memang kalau orang sudah marahnya meledak-ledak, ini bahaya. Orang kalau sudah marah, efeknya pasti bahaya. Kalau enggak mati ya nanti jadi dendam kesumat saudara. Makanya sampai kita dengar orang kenapa bisa tega. Itu bukan istilah orang Jawa ujuk-ujuk bisa jadi pembunuh sadis. Bukan saudara. Yang seperti saya pernah pelayanan di penjara, ada wajahnya noni-noni yang sabar, ketawa, masih muda. Terus saya pikir ini masuk penjara karena narkoba. Tapi setelah saya tanya sama temennya, itu kenapa noni itu bisa di penjara narkoba? Bukan Bu Eli, membunuh suaminya. Saya kaget saudara. Wajahnya ndak jutek, wajah yang lemah lembut saudara. Wajah yang sabar, banyak senyum. Dia kalau waktu pelayanan itu senyum gini. Kaget enggak saudara? Kaget. Tapi kalau kita tahu bahwa orang yang bodoh bebal itu pasti orang kalau sudah sadis itu karena dendam. Dari awalnya marah, didenda, disimpan, lama-lama jadi gunung. Dan kalau sudah jadi gunung, orang pasti sadis. Orang pasti jahat, pasti sadis, pasti raja tega. Nggak mungkin orang kalau sudah sadis itu ujuk-ujuk. Pasti ada yang namanya marah, ditumpuk saudara. Makanya kita jadi orang benar yuk. Jangan pernah jadi orang bodoh. Jangan pernah jadi orang bebal. Jangan pernah jadi orang yang tidak mengerjakan kebenaran, berdosa di hadapan Tuhan. Lebih baik sekarang undur. Jangan dilampiaskan. Marah bisa, tapi segera undur, segera padamkan. Ya, hari ini perkataanmu harus lemah lembut dan sadarkan bahwa marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Ini tip menang atas amarah. Tuhan Yesus memberkati ya kita hari ini. Bagaimana kita mau berdoa malam ini ya, kita mau lepaskan. Yang punya marah segera beresin ya, jangan sampai lebih dari, kasih waktu 1 minggu, ndak usah. Ini kebodohan saudara. Iblis selalu pakai, nanti kalau sudah 1 minggu kasih 2 minggu. Bu Eli ndak bisa Bu Eli 2 minggu, kasih waktu 3 minggu, 4 minggu, 1 tahun, nanti bertahun-tahun. Dan kalau bertahun-tahun, kalau sudah jadi kanker, menyesal, itu percuma. Saya punya beberapa jemaat meninggal usia muda, yaitu tadi, kalau saya bilang sudah jangan marah, lepaskan pengampunan, nggak bisa Bu Eli, kasih waktu. Jangan beri kesempatan kepada iblis, karena iblis selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan hidup saudara dan saya. Lebih baik kita kasih kesempatan kepada Tuhan. Apapun marah kita, walaupun ada alasan, kita tidak berhak mengambil haknya Tuhan. Apa? Pembalasan itu hakku, penghakiman itu hakku. Jangan sampai ambil haknya Tuhan. Jadi beri kesempatan kepada Tuhan untuk membalas, untuk mendidik orang yang membuat kita marah, untuk menghajar
orang yang membuat kita marah. Kalau kita beri kesempatan kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Tapi kalau kita beri kesempatan kepada iblis, maka kita akan mengalami buah yang pahit, buah penyakit kanker nanti. Ya, ujung-ujungnya kita dihakimi, dihukum, disalahkan, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami belajar sesuatu tentang roh amarah. Kami mau menang atas amarah. Kami tidak mau lebih dari matahari terbenam, karena itu akan memberi kesempatan buat iblis. Biar rohmu terus tetap tinggal. Kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis, tapi kami memberikan hidup hati kami untuk kesempatan kepada Tuhan, untuk mengambil alih semuanya Tuhan. Baik itu pembalasan, penghakiman, semua ada di tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur Tuhan. Biar kami menerima Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya, kami meletakkan tangan kami di atas kepala kami terima berkat Tuhan, kami terima rezeki Tuhan, kami terima kekayaan bangsa-bangsa atas kehidupan kami dan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Besok yang onsite jangan lupa ketemu saya ya, pasti datang, semangat untuk onsite karena pasti ada sesuatu ketika kita datang ke rumah Tuhan dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan sorak syukur. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.